Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngaji Digital. Hari ini kita akan ngebahas topik yang asik loh guys. Gimana sih caranya khotbah di era modern menggunakan AI? Bersama saya sudah ada 4 narasumber yang akan menjelaskan semuanya. Halo semuanya. Hai. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang paling penting. Gimana syarat khutbah yang menurut Islam yang benar? Itu gimana Ustadz, bisa dijelasin? Tentu ada tradisi fikih, ada beberapa syarat dasar khutbah. Yang pertama, khutbah harus dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Yang kedua, khutbah harus dipisahkan dengan duduk ringan. Yang ketiga, membaca basmalah, sholawat, dan wasiat takwa. Yang keempat, membaca salah satu ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang kelima, mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua. Yang keenam, khutbah harus didengar jelas oleh jamaah, jadi suaranya harus keras. Substansinya boleh berkembang, tapi tetap dijaga. Oke, Cynthia, menurut kamu gimana caranya biar khutbah itu tetap nyambung sama anak muda dan masyarakat di era digital? Baik, jadi yang pertama, bahasa yang jelas dan tidak terlalu berat. Banyak jamaah yang multitasking pikirannya, jadi perlu penyampaian yang padat dan mudah dimengerti. Contoh relevan, misalnya keamanan digital, informasi literasi, dan etika menggunakan AI. Yang kedua, struktur yang teratur, pembukaan, inti, ilustrasi, ajakan, penutup. Teknologi boleh maju, tapi manusia tukar-tukar cerita yang baik. Marvel, sebagai developer AI, menurutmu itu gimana? AI sebenarnya bisa membantu untuk persiapan motif. Soalnya yang pertama, untuk membantu riset tema lewat semancing teks. Kedua, membantu mengecek fakta atau referensi dari dengan lebih cepat. Ketiga, memberi contoh analogi atau sebagai ilustrasi dalil. Tetapi untuk penyampaiannya harus tetap manusia, karena khutbah itu ibadah, membutuhkan kehadiran dan kesadaran seorang khatib. Oke, Nilesa, menurutmu bagaimana dengan sisi etikanya? Ada 3 hal penting. Yang pertama, khatib itu boleh menggunakan AI untuk sumbernya atau untuk riset, tetapi khatib harus berani mempertanggungjawabkan apa yang ia bicarakan, apa yang ia sampaikan. Yang kedua, khatib juga boleh menggunakan AI sebagai riset, tetapi khatib harus paham apa yang ia sampaikan. Yang ketiga, khatib jangan sampai membuat pendengar itu bingung apa yang ia sampaikan, karena itu bisa membuat pendengar itu jadi kayak kurang percaya apa yang khatib sampaikan. Oke, sekarang kita rangkum metode khutbah modern yang tetap syar'i tetapi relevan dengan zaman modern atau zaman teknologi. Ya, metode syar'i harus tetap dijaga. Gunakan cerita dan analogi digital. Misal, hati yang penuh dosa itu sama dengan hard disk yang penuh dengan virus. Takwa adalah firewall kehidupan kita. Tambahkan data atau insight yang berasal dari AI, misalnya plan keamanan cyber atau kebiasaan digital, agar khatib menyampaikan pesan yang aktual. Amar ma'ruf juga bisa dalam bentuk edukasi literasi digital. Larangan menyebarkan hoaks masuk dalam nahi munkar. Jadi, khutbah di era coding dan AI bukan berarti mengganti khatib dengan robot, melainkan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pesan. Substansi agama tetap dijaga, tapi cara penyampaian menjadi lebih modern. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.